Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita kali ini melalui media daring ya, untuk sesuai dengan surat edaran dari Ketua SDIAMT bahwa perkuliahan kita diliburkan dan kita mengganti alternatif dengan media daring atau dalam jaringan. Kita lanjutkan tentang mata kuliah birokrasi dan governance public, dan untuk materi hari ini kita akan berbicara tentang hubungan antara birokrasi dan demokrasi. Apa itu demokrasi? Mungkin secara sederhana teman-teman sudah tahu bahwa itu berasal dari dua kata, demos dan kratos, atau kedaulatan rakyat. Ya, sederhananya bisa kita artikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu sebuah pengertian yang sederhana ya, yang sudah umum yang kita dengarkan. Tapi kalau kita coba uji apa itu demokrasi, maka demokrasi itu adalah sebuah pikiran alternatif yang tercipta lewat opini yang tajam untuk menentang sistem otoritarianisme. Ya. Jadi lewat demokrasi kita bisa berekspresi, kita bisa berdiskusi, kita bisa menyatakan pendapat dengan bebas. Bahkan yang dulunya tulisan-tulisan atau opini-opini juga bisa kita publikasikan dengan tujuan mengkritik jalannya pemerintahan untuk tercipta sebuah keseimbangan. Artinya antara jalannya pemerintahan dengan kinerja atau pengawasan dari masyarakat menjadi seimbang. Kalau kita lihat, memang sistem kita ini sekarang, kita bedah demokrasi ini sekarang secara indeks selalu turun. Kenapa? Karena terkadang ekspresi kita dalam menyampaikan pendapat akan terkendala dengan peraturan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. Artinya apa? Artinya bisa jadi setiap kritik yang kita lakukan akan menjadi delik aduan. Jadi konsepnya adalah yang kita kritik dalam demokrasi ini adalah kebijakannya, bukan orangnya. Itu paling penting, kata kuncinya itu. Kebijakan yang dikritik, bukan orangnya. Misalkan lo kurus lo, ini itu orangnya ya. Tapi kita berbicara bagaimana kebijakannya, itu yang kita kritik. Nah, salah satu hal yang paling mendasar yang bisa kita lihat perbedaannya adalah sistem pilkada atau pemilihan kepala daerah yang dulunya lewat perwakilan, sekarang bisa secara langsung. Sistemnya adalah seperti ini. Kalau kita hubungkan antara demokrasi dengan birokrasi ini, jadi kita sebagai masyarakat yang tentunya mencukupi syarat-syarat tertentu, misalkan sudah berusia 17 tahun kemudian, atau sudah menikah, dan juga kita juga sebagai warga negara Indonesia, itu kita punya kebolehan atau syarat memenuhi untuk memilih siapa kepala daerah kita, atau mungkin siapa presiden kita. Atau istilah kerennya itu adalah kita bisa memilih siapa legislatif, siapa eksekutif. Kita sebagai pemilih menentukan siapa yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Nah, setelah kita pilih, maka legislatif dan eksekutif ini akan membuat sebuah kebijakan, dan kebijakan ini akan dijalankan oleh para birokrat di dalam dunia birokrasi, dan tentunya kebijakan ini akan kembali kepada kita sebagai pemilih ya. Artinya kita memang memilih, dan nanti akan masuk sebuah kebijakan dijalankan birokrasi dan akan kembali kepada kita sebagai masyarakat. Kalau boleh saya bagi, bahwa kita ini sebagai masyarakat bisa terbagi menjadi 3 sebagai pemilih ya. Yang pertama adalah masyarakat yang parokial, itu yang pertama. Parokial ini adalah masyarakat yang buta politik. Yang kedua adalah masyarakat yang kaula, artinya mereka paham politik tapi masih bersifat pasif. Yang ketiga adalah masyarakat yang partisipan. Saya jelaskan dulu satu persatu.
Masyarakat parokial adalah masyarakat yang buta politik. Artinya apa? Artinya mereka tidak memahami dan tidak mengerti tentang situasi politik. Mereka bisa seperti itu bisa jadi karena satu, pendidikan yang rendah, atau bisa juga akses informasi itu secara geografis terkendala sehingga info atau pengumuman siapa sosok calon yang akan dipilih tidak tahu atau tidak paham. Nah, masyarakat yang parokial ini adalah masyarakat yang menjadi target umum untuk money politik. Jadi intinya para calon itu akan memilih mereka, para masyarakat akan memilih calon-calonnya berdasarkan apa yang mereka dapatkan, karena mereka nggak paham politik. Itu masyarakat yang parokial. Yang kedua adalah masyarakat yang kaula. Artinya apa? Masyarakat kaula adalah masyarakat yang paham ilmu politik. Mereka mempelajari politik, mereka mengakses berita-berita tentang politik, mereka mencoba mengenal siapa sosok calon yang akan dipilih, tapi mereka bersifat pasif atau diam. Nah, masyarakat nomor 2 adalah tipe masyarakat yang golput, yang tidak ikut andil dalam sistem pemilihan meskipun mereka tahu atau mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan politik. Yang ketiga adalah kelompok masyarakat yang partisipan. Artinya apa? Masyarakat yang selalu ikut andil dalam perkara politik. Mereka terjun ke politik, mengadakan seminar politik, diskusi tentang politik, dan mereka anti golput. Nah, sekarang coba kita kaji masing-masing di antara kita, kira-kira kita masuk dalam kategori yang mana? Apakah masyarakat yang parokial? Apakah masyarakat yang kaula? Atau masyarakat yang partisipan? Tapi saya yakin ketika ada seorang mahasiswa, maka sangat tidak mungkin Anda masuk dalam kategori masyarakat yang parokial atau masyarakat yang buta politik, atau barangkali masyarakat yang secara geografis tidak mendapatkan informasi tentang ilmu politik. Ya, barangkali mungkin mahasiswa sekalian berada di kategori kaula atau partisipan. Ya, bisa kita renungi masing-masing tentang keadaan itu, ya. Kemudian tentunya masyarakat ada yang kritis dalam perkembangan politik ini. Aristoteles mengatakan human is a political animals. Manusia itu seperti binatang yang berpolitik. Maksudnya di sini bukan berarti sebagai masyarakat kita punya jiwa kebinatangan dalam politik. Tapi maksudnya adalah menjadikan politik ini sebagai investasi peradaban, bukan investasi kekuasaan. Jadi beda. Orang yang menjalankan politik sebagai investasi kekuasaan dengan investasi peradaban. Ketika mereka lebih condong berpikiran bahwa politik adalah investasi kekuasaan, maka mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan kekuasaan. Contoh, money politik. Atau barangkali yang sudah nyumbang karpet masjid, dia kalah suara, minta kembalikan karpetnya gitu. Contoh, ya kenapa seperti itu? Karena memang akal mereka, pikiran mereka berpendapat bahwa politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan. Dan ketika mereka punya tujuan, ketika tujuannya harta, maka pasti mereka akan korupsi. Ketika mereka tujuan dan kekuasaan, maka mereka akan menjalankan segala macam cara untuk mendapatkan kekuasaan, meskipun dengan cara-cara negatif. Ketika tujuannya adalah popularitas, maka mereka lebih condong menyulap diri mereka sebagai pencitraan diri tanpa memperhatikan bagaimana kualitas dari kinerjanya. Jadi tergantung politik tujuannya untuk apa. Disinilah kita perlu wujud oposisi dari luar sebagai masyarakat untuk menjadi masyarakat yang kritis, ya. Kritis itu artinya kita menyumbangkan argumen, bukan sentimen. Kira-kira kita menyumbangkan apa kira-kira yang perlu kita perbaiki lewat kebijakan yang mereka ambil, bukan kita mengkritik orangnya seperti apa. Kebijakan yang dikritik bukan orangnya, ya. Oke, kemudian biasanya di musim politik sering kita lihat di jalan-jalan atau mungkin di perkampungan macam-macam, maka akan terjadi semacam tradisi budaya banyaknya spanduk
yang bertebaran di sudut-sudut jalan. Pertanyaan sederhana, apakah spanduk bisa meningkatkan elektabilitas? Apa itu elektabilitas? Elektabilitas itu adalah tingkat keterpilihan seseorang. Sepengetahuan saya, memang spanduk itu atau reklame yang bergambar, misalkan ada foto, kemudian ada nama, ada calon, ada partai apa gitu, memang bisa meningkatkan elektabilitas, tapi masih dalam lingkup yang kecil. Kenapa? Karena masyarakat cenderung mengetahui siapa sosok namanya, siapa sosok calonnya, ya, nomor urut berapa dia, dan dari partai apa. Namun masyarakat hanya sebatas mengenal lewat orangnya, tidak mengenal bagaimana kepribadiannya. Singkatnya gini, masyarakat hanya mengenal secara biodatanya, tapi tidak mengenal bagaimana karakternya. Jadi perlu semacam analisa tajam kira-kira bagaimana kepribadiannya. Misalkan kemampuan dia dalam berpolitik seperti apa, bagaimana tingkat pendidikannya, bagaimana karakternya, itu yang perlu kita gali. Artinya spanduk itu memang bisa meningkatkan elektabilitas, tapi nggak bisa menilai bagaimana karakternya. Jadi sebenarnya strategi yang perlu dibenahi oleh para calon itu bukan masalah spanduk, tapi juga mereka harus mengadakan diskusi publik, diskusi politik, bisa di masyarakat atau di kampus atau akademisi, ya. Jadi para kampus atau para masyarakat bisa menilai sosok calon ini apakah dia ideal atau tidak. Jadi bukan cuma reklame, tapi juga harus ada terjun ke lapangan, diskusi publik, kira-kira apa langkah yang harus dilakukan untuk membangun daerahnya. Serta juga dia harus punya tingkat literasi yang tinggi. Artinya bukan cuma spanduk, tapi juga dia punya kemampuan dalam menumpahkan akal pikirannya lewat sebuah tulisan yang dipublish di media-media koran atau media-media situs yang bisa dibaca oleh orang lain, sehingga mereka bisa menilai bagaimana sosok dari calon ini. Kemudian juga memperbanyak silaturahmi, misalkan ada acara perkawinan atau acara apa, perbanyak silaturahmi sehingga sosok masyarakat bisa mengenal kira-kira siapa calon ini. Jadi spanduk memang bisa meningkatkan elektabilitas, tapi wujud nyata dalam hal pendidikan politik itu jauh lebih penting daripada spanduk. Baik, kita coba hubungkan, ada pilkada secara langsung, ada pilkada secara tidak langsung, ya, dalam sistem demokrasi. Sederhana seperti ini, ya. Kalau saya boleh bikin pola, ada calon pejabat. Calon pejabat ini agar dia mendapatkan suara, maka dia harus berkampanye. Kampanye tentunya perlu modal yang besar, ya, agar mereka dikenal oleh masyarakat. Misalkan bikin spanduk kayak tadi, atau bikin iklan di televisi, bikin sablon, kaos baju dan sebagainya. Artinya ada modal yang harus dikeluarkan. Kemudian terjadilah pertarungan dalam sistem pemilihan umum dan mereka terpilih mendapatkan jabatan. Nah, saat dapat jabatan ini maka menjadi dua pilihan. Apakah mereka fokus membangun daerahnya atau fokus mengembalikan modal ketika kampanye, ya. Jadi intinya memang sistem ini bisa membuka peluang untuk perilaku korupsi. Namun seperti ini, ya, intinya adalah harus ada pembatasan dana kampanye. Itu penting, karena jikalau sosok calon tidak ada pembatasan dana kampanye, maka mereka akan menghabiskan uangnya sebanyak mungkin untuk menjadi modal keterpilihan, ya. Dan sejadi modal ini akan tidak imbang dengan gaji yang dia dapatkan ketika mendapat jabatan nanti, sehingga pola pikirnya akan mengembalikan modal. Jadi perlu ada pembatasan dana kampanye, itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya perhitungan sebelum menjabat dan setelah menjabat. Kekayaannya seperti apa? Misalkan kekayaannya sebelum menjabat adalah 1 miliar. Setelah menjabat kekayaan berubah menjadi 10 miliar. Maka harus ada semacam analogi yang logis, kira-kira dari mana penambahan kekayaan ini, ya.
Jadi itu penting. Nah, ketika mereka terpilih, legislatif dan eksekutif membuat sebuah kebijakan ini yang akan dijalankan oleh para birokrasi. Jadi itu hubungannya ya, hubungan secara sederhana tentang apa itu birokrasi dihubungkan dengan demokrasi. Ya, baik, itu mungkin perkuliahan yang singkat karena memang kalau di kelas kita mencapai sekitar 90 menit, tapi kalau media daring ini saya batasi sekitar 20 menit atau mungkin 30 menit setiap pertemuannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar para mahasiswa bisa menghemat kuotanya. Karena saya yakin barangkali dosen-dosen yang lain juga akan menggunakan sistem media daring seperti ini. Ya. Untuk absensi bisa ditulis di kolom komentar dengan tulis nama dan juga NPM-nya. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita terlindung dari wabah penyakit corona ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.